Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Astri dengan NIM 24002103 dan teman aku Sarah Diandra Putri. Kami dari program studi administrasi pendidikan dan kami akan melakukan wawancara terhadap dengan materi pendidikan masyarakat itu sendiri. Baik, mungkin kita langsung aja ke topik yang pertama. Kalau menurut Dinda sendiri, dengan adanya pendidikan masyarakat, apa aja sih manfaat dalam mempelajari pendidikan masyarakat dan juga dalam kompetensi Dinda dalam pelajaran pendidikan masyarakat itu apa? Mungkin bisa Dinda jelaskan. Baik, pendidikan masyarakat itu merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional yang berfungsi itu sebagai akses pelajar bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan formal, dengan tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui kegiatan belajar yang relevan yang kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 3, di mana menyatakan pendidikan non formal termasuk pendidikan masyarakat berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Bentuk dapat berupa kursus, pelatihan, dan kelompok belajar, bahkan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM dan bentuk lainnya. Penting bagi pendidik mempelajari pendidikan masyarakat ini karena pendidik tidak hanya bertugas menerapkan pengetahuan dan di ruangan kelas, tetapi juga memfasilitator dan memotivator dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui pendidikan masyarakat ini, pendidik belajar memahami konteks sosial, ekonomi, dan bentuk budaya warga belajar, sehingga mampu menciptakan pelajaran yang bermakna. Pendidik juga mengembangkan kompetensi sosial, pedagogi, dan profesional secara utuh karena berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang beragam karakter dan kebutuhannya. Contoh nyatanya itu ketika guru yang aktif di PKKBM akan memiliki kemampuan yang adaptif lebih tinggi. Misalnya dalam mengajar kelompok ibu rumah tangga tentang literasi keuangan, ia harus menggunakan bahasa yang lebih dapat mudah dipahami oleh kelompok ibu-ibu tersendiri. Berarti itu kan dari konsep dasarnya. Terus bisa nggak sih Dinda jelasin dan beriin contoh tentang karakteristik pendidikan masyarakat apa aja? Pendidikan masyarakat ini tuh memiliki ciri khas yang membedakan dari pendidikan formal, itu fleksibel, di mana tidak terikat dengan waktu, tempat, atau kurikulum nasional. Pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, seperti rumah atau bahkan secara daring. Contohnya itu kan pelatihan menjahit bisa dilakukan di tempat terbuka. Yang kedua itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pembelajaran disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat setempat. Contohnya itu pelatihan pertanian organik di desa agraris atau pelatihan digital marketing di daerah perkotaan. Ketiga itu berpusat pada peserta didik. Peserta didik aktif terlibat menentukan apa yang diinginkan mereka dalam belajar. Pendidik hanya perlu mendampingi, sedangkan untuk dalam keterampilan, peserta boleh memilih fokus belajar atau memasak atau membuat hal yang benar-benar dibutuhkan. Yang selanjutnya itu partisipatif, semua pihak seperti pemerintah, lembaga, masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, perencanaan hingga evaluasi. Yang kelima itu ada pemberdayaan. Tujuan akhir dari pendidikan masyarakat ini bukan hanya sekedar memberitahukan pengetahuan saja, tetapi juga membentuk masyarakat itu mampu memecahkan masalah dan hidup mandiri. Jadi kan itu udah dijelasin karakteristiknya apa aja. Terus bisa nggak sih jelasin apa yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup, terus keterlibatan masyarakat dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam pendidikan masyarakat? Mungkin juga Dinda beriin spill contohnya apa aja? Untuk pembelajaran seumur hidup ini adalah konsep yang menekankan bahwa proses belajar itu tidak berhenti ketika seseorang itu lulus, bukan hanya berhenti di situ saja, tetapi melainkan terus berlangsung sepanjang hidup, di mana pendidikan masyarakat menjadi sarana utama untuk mewujudkan prinsip, karena membuka peluang belajar bagi siapapun dan kapanpun. Contohnya ketika seorang pekerja buruh belajar keterampilan komputer di malam hari untuk meningkatkan karirnya. Makanya itu membentuk masyarakat yang adaptif terhadap perubahan zaman, terutama perkembangan teknologi dan ekonomi. Dan untuk keterlibatan masyarakat ini merupakan prinsip yang dasar dalam pendidikan masyarakat tersebut, di mana masyarakat bukan hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang berperan aktif. Contohnya, warga itu lebih terlibat dalam menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkannya. Misalnya pelatihan peternakan lele atau pupuk organik.
Di sini tuh dengan keterlibatan langsung ini masyarakat tuh memiliki terhadap program pendidikan sehingga hasilnya itu lebih berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya secara efisien itu dimana efisiensi sumber daya yang berarti menggunakan segala potensi yang ada baik dari sumber daya manusia, tempat, alat maupun waktu secara optimal tanpa adanya pemborosan. Dimana memanfaatkan gedung, contohnya itu memanfaatkan gedung balai desa sebagai tempat khusus komputer atau menggunakan smartphone untuk belajar daring. Pendidikan ini dapat tetap berjalan meski dengan anggaran terbatas asal dilakukan dengan kreativitas dan kolaborasi. Baik, makasih atas penjelasannya. Terus aku mau nanya nih, ada nggak sih perbedaan antara pendidikan informal dan juga pendidikan non formal sendiri? Terus bagaimana peran masing-masing pendidikan itu dalam pendidikan nasional? Mungkin bisa dijelasin juga? Oke, pendidikan non formal sama informal itu kan bisa dilihat dari perbedaan dari aspek sifat, dimana itu pendidikan non formal terstruktur dan dirancang dengan program tertentu, sedangkan pendidikan informal itu tidak terstruktur dan berlangsung alami. Dilihat dari penyelenggaranya, pendidikan non formal itu diselenggarakan oleh lembaga masyarakat, organisasi sosial dan pemerintah, sedangkan pendidikan informal itu dari keluarga atau lingkungan sosial. Untuk cakupan peserta, pendidikan non formal itu cakupan peserta itu masyarakat berbagai usia, tidak ditentukan batasnya. Sedangkan pendidikan informal itu biasanya dari anak-anak dan remaja dan ditentukan juga untuk umurnya. Sedangkan tujuan meningkatkan keterampilan pemberdayaan keaksaraan itu dari segi pendidikan non formal. Sedangkan pendidikan informal itu menambah nilai karakter dan moralnya. Untuk contohnya itu dari pendidikan non formal itu seperti kursus komputer, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan menjahit. Sedangkan pendidikan informal seperti kita tuh belajar cara bagaimana itu kita sopan santun kepada yang lebih tua, yang seumuran, dan bekerja disiplin gitu di rumah bagaimana. Dan untuk perannya dalam sistem pendidikan nasional itu non formal itu lebih menjadi pelengkap dan pengganti pendidikan non formal bagi mereka yang tidak bersekolah, yang memang tidak dapat kesempatan. Sedangkan informal itu menjadi fondasi karakter seseorang mengikuti pendidikan formal maupun informal. Keduanya itu sangat berperan penting karena dalam membangun ekosistem pendidikan yang utuh, yaitu pendidikan sepanjang hayat dan melibatkan semua aspek kehidupan. Ini pertanyaan terakhir nih, Dinda. Bisa nggak sih Dinda ceritain apa aja penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti saat ini dan contohnya gimana? Perkembangan teknologi informasi mengubah wajah pendidikan masyarakat digital, memungkinkan kegiatan belajar menjangkau wilayah atau yang luas dengan biaya rendah. Untuk penerapannya itu kita bisa menerapkan learning dan pelajaran online, di mana itu kan kita sudah beralih ke zaman yang serba canggih. Kita bisa menggunakan platform online seperti kayak Google Meet, Zoom atau YouTube untuk pelatihan keterampilan, misalnya kayak digital marketing atau editing video. Yang kedua itu literasi digital, di mana masyarakat itu diajarkan menggunakan internet untuk hal produktif yang bermanfaat bagi mereka, misalnya seperti mencari peluang kerja di media sosial, belajar wirausaha, atau mengakses layanan publik. Yang ketiga itu wirausaha digital, peserta membuat toko online dan mengelola media sosial dengan menggunakan e-commerce untuk menjual produk lokal. Yang keempat itu komunikasi belajar secara virtual, masyarakat membuat grup WhatsApp untuk berbagi tips dalam pengalaman atau memperluas jaringan pengetahuan. Yang kelima itu pemanfaatan aplikasi pemerintah dan NGO, dimana contohnya tuh kayak platform rumah belajar dari Kemendikbudristek atau Siberkreasi yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat. Dampaknya itu sangat benar-benar gede, mendukung kebutuhan juga, dimana tuh teknologi itu menjadikan pendidikan masyarakat tuh lebih inklusif, efisien dan adaptif terhadap kebutuhan zaman digital tanpa menghilangkan nilai-nilai sosial atau nilai lokal dari masyarakat itu sendiri. Makasih banyak ya Dinda atas penerangan ataupun penjelasan terkait materi pendidikan masyarakat itu sendiri. Mungkin sekian sih pertanyaan aku tentang ruang lingkup pendidikan masyarakat. Makasih. Baik rekan-rekan semuanya, dari penggalan video tadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan masyarakat itu sangat penting untuk kita pelajari karena
Di situ tuh kita mengajarkan kenapa pentingnya belajar itu, alasannya, dan mengapa kita harus benar-benar mendalami tentang pendidikan masyarakat itu sendiri. Di situ tuh juga menjelaskan bahwa adanya pembelajaran seumur hidup. Dapat kita simpulkan bahwa mari kita jadikan belajar sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, karena melalui pembelajaran seumur hidup kita dapat terus berkembang, beradaptasi, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Nah, belajar tanpa hentinya karena ilmu itu adalah cahaya yang menuntut kita kepada kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Sudah saatnya kita membangun budaya belajar sepanjang hayat, saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tumbuh bersama menuju masyarakat yang berdaya dan berkemajuan. Ayo masuk pendidikan masyarakat. Itulah beberapa pertanyaan dari teman saya untuk saya sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.